Di sini saya akan menjelaskan mengenai before after saat saya memperbaiki fitur search atau pencarian pada web perpustakaan saya. Sebelumnya, saya akan menunjukkan bagaimana tampilan awal halaman pencarian dan juga skrip pada file search.php dan slims_con.php. Yang pertama, saya akan menunjukkan bagaimana tampilan awal dari halaman pencarian sebelum saya perbaiki. Di sini saya coba masukkan salah satu judul buku. Nah, ini adalah tampilan awal dari halaman pencarian sebelum saya perbaiki errornya. Jadi, kan tadi saya coba cari salah satu judul buku dan di sini tidak muncul judul buku yang saya cari. Dan saat saya klik tombol reset juga tidak muncul bibliografinya. Dan di sini terdapat tulisan koneksi database gagal. Dan juga saat saya klik tombol home muncul tampilan seperti ini. Lalu yang kedua, saya akan menunjukkan bagaimana tampilan awal dari script file search.php dan script file slims_con.php. Ini untuk script file search.php seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari script file search.php sebelum saya perbaiki errornya. Dan ini adalah tampilan awal dari script file slims_con.php sebelum saya perbaiki errornya. Lalu setelah saya telusuri lebih lanjut pada script slims_con.php, errornya terjadi di line 13 di sini. Ini kan sebelumnya SQL-nya tulisannya con. Lalu saya perbaiki dan saya tambah SQL-nya dengan kalimat slims_. Dan di sini sebelumnya tulisannya server. Lalu saya ganti dengan host. Dan untuk host, username, password, database, dan juga dirname, saya masukkan data dari Slims. Jadi untuk host saya masukkan kalimat localhost. Untuk username saya masukkan Salma. Untuk password dan database sama, yaitu Anindya Library. Dan untuk dirname, di sini saya masukkan kalimat slims 9 bulian. Lalu saya save. Dan untuk error yang terjadi di script search.php ada di line 46. Di sini sebelumnya tulisannya Daspro. Lalu saya ganti jadi UAS. Dan terjadi juga di line 75 dan 78. Di sini kan sebelumnya ada tulisan
teens, dua-duanya. Lalu kalimat ini atau SQL ini saya hapus dua-duanya. Nah, saya save. Lalu saya coba masuk ke web perpustakaan saya dulu. Lalu saya refresh dan saya coba masukkan salah satu judul buku. Dan ini adalah tampilan dari halaman pencarian setelah saya perbaiki errornya. Jadi tadi saya coba cari salah satu judul buku dan di sini sudah ditampilkan judul buku yang terdapat kalimat Linux. Dan saat saya klik tombol reset, sudah muncul bibliografi bukunya. Dan juga sini sudah tidak ada tulisan koneksi database gagal. Dan juga waktu saya klik tombol home sudah bisa berhasil atau sudah bisa kembali ke halaman awal web perpustakaan saya. Jadi untuk fitur pencarian di web perpustakaan saya sudah berhasil dengan sempurna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai before after saat saya mengganti fitur yang ada di web perpustakaan saya. Di sini saya akan mengganti fitur ini. Fitur ini fungsinya adalah untuk membeli buku. Di sini ditampilkan beberapa buku yang ada di web perpustakaan saya. Untuk menggantinya, pertama saya akan menuju ke file header.php. Pada line 38 sampai dengan line 82 akan saya hapus. Lalu pada line 36 juga saya hapus. Lalu pada line 34 di bagian ini juga saya hapus. Lalu pada line 35 yang semula SQL-nya seperti ini akan saya ganti. Nah, pada line 35 SQL-nya saya ganti menjadi seperti ini. Setelah itu saya save, saya refresh, dan di sini fiturnya sudah berganti menjadi seperti ini. Fitur ini fungsinya adalah untuk mengetahui berapa banyak atau berapa kali web perpustakaan saya dikunjungi. Jadi, seperti itu penjelasan dari saya mengenai problem solving saat saya mengganti fitur yang sebelumnya fitur untuk membeli buku menjadi fitur untuk mengetahui berapa banyak atau berapa kali web perpustakaan saya dikunjungi. Selain memperbaiki fitur-fitur yang ada di web perpustakaan saya juga mengedit
tampilan pada web perpustakaan saya. Di sini saya mengambil atau menggunakan perpustakaan perguruan tinggi, yaitu Perpustakaan Institut Teknologi Surabaya. Ini adalah tampilan web perpustakaan saya. Ini adalah gambar gedung Perpustakaan Institut Teknologi Surabaya. Ini adalah sejarah singkat mengenai pendirian Perpustakaan Institut Teknologi Surabaya. Lalu, ini adalah beberapa buku atau beberapa tampilan buku yang ada di web Perpustakaan Institut Teknologi Surabaya. Lalu, ini adalah staf yang bekerja di Perpustakaan Institut Teknologi Surabaya. Lalu ini adalah blog terbaru dari Perpustakaan Institut Teknologi Surabaya. Di sini terdapat blog dengan judul Ketentuan Rapid Test bagi peserta seleksi CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu ini adalah kritik dan saran dari mahasiswa Institut Teknologi Surabaya mengenai layanan yang ada di perpustakaan. Lalu ini adalah berita dari Perpustakaan Institut Teknologi Surabaya. Di sini saya mengambil 3 berita saja. Lalu ini adalah akun media sosial dari Perpustakaan Institut Teknologi Surabaya. Di sini ada Facebook, Skype, Instagram, YouTube, Twitter, dan juga Google+. Lalu yang terakhir ini adalah penjelasan singkat mengenai Perpustakaan Institut Teknologi Surabaya. Di sini ada jam buka pada perkuliahan normal dan juga libur. Lalu ini pada saat layanan new normal. Dan ini catatan untuk pembayaran denda. Jadi, seperti itu tampilan web perpustakaan saya yang sudah saya edit. Sekian video penjelasan problem solving pada web perpustakaan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.